Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gerard, NPM 202 103 106. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nastiti terkait ujian tengah semester mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Baik, langsung saja untuk pertanyaan nomor 1. Makna dari pemberdayaan masyarakat menurut saya adalah memberikan kewenangan penuh kepada seseorang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki untuk melakukan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab. Nomor 2, tujuan dari filosofi tersebut adalah memampukan dan mendidikan masyarakat. Ketidakberdayaan kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi atau layak. Kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah, padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat. Melemahnya pasar-pasar lokal atau tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Nomor 3, sikap yang harus dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat diantaranya: A. Empati, ikut merasakan dan menghargai pengalaman dan perasaan peserta, tidak meremehkan peserta dengan hadir sepenuh hati dan sepenuh tubuh. B. Peka terhadap situasi pertemuan, mengetahui kapan peserta merasa bersemangat, bosan, mengantuk, tahu kapan harus bicara, berhenti, dan bertanya. C. Tidak hanya memikirkan target penyampaian materi, melainkan proses belajar peserta. D. Percaya diri, fasilitator yakin mampu mengajak peserta belajar bersama, tidak malu meskipun harus berhadapan dengan peserta yang berbeda usia, kelas sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. E. Jujur, terbuka, dan apa adanya saat merespon peserta. Nomor 4, salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, pendekatan yang dimaksud terkait dengan cara yang digunakan supaya masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk unsur inovasi yang semuanya itu dimaksudkan agar supaya mereka dapat melepaskan diri dari berbagai aneka rupa keterbelakangan, isolasi sosial, keterpurukan, serta ketertinggalan dalam berbagai sektor masyarakat. Oleh sebab itu, untuk memilih pendekatan yang dinilai cocok dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kelompok sasaran, maka pada dasarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, pertama, kegiatan itu harus sifatnya terencana. Maksudnya, program yang dibuat sebaiknya memiliki rentan waktu tertentu dan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti lembaga pemerintahan, aktivis LSM, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh generasi muda, dan kelompok masyarakat yang lain yang dinilai akan memberi kontribusi yang sangat besar bagi kegiatan pemberdayaan tersebut. Kedua, pendekatan yang digunakan sebaiknya dalam bentuk kelompok dan tidak dilakukan secara individual. Pertimbangannya, lewat pendekatan kelompok, maka kegiatan yang dilaksanakan dapat berlangsung lebih efisien, efektif, serta memberi hasil yang optimal dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan secara perorangan. Ketiga, melibatkan masyarakat secara aktif, terutama kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan. Ini sangat penting, mengingat partisipasi aktif masyarakat akan memberikan manfaat secara langsung. Selain mereka dapat bekerja sambil belajar untuk mempraktekkan berbagai konsep
dan program yang disampaikan oleh para fasilitator. Keempat, sasarannya harus jelas dan terarah. Artinya, semua agenda kegiatan yang ditawarkan pada kelompok sasaran memiliki tujuan yang jelas, termasuk di dalamnya manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan itu, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia. Kelima, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memiliki dana yang cukup. Sebagaimana diketahui bahwa program yang dirancang sedemikian rupa dan sebaik apapun bentuknya tentu terasa sulit untuk diimplementasikan apabila tanpa didukung oleh dana yang memadai. Pertanyaan nomor akhir, jawabannya sekarang nomor 5. Jawaban nomor 5 ialah kontribusi yang bisa saya lakukan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat yaitu melalui beberapa kegiatan, antara lain peningkatan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan atau gotong royong, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Masyarakat diharapkan mampu berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan, dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat desa dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam mengolah, memelihara, dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekitarnya untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Sekian jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.